Nah, kesempatan pagi ini, hari ini di akhir pekan hari Sabtu ini, saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kehadiran Tuhan. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar kemah suci, gambar tabernakal, satu gambaran bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang ada di padang gurun. Ini kemah sucinya Musa yang dibangun, saudara ya. Israel posisinya, kondisinya ada di padang gurun. Catatannya begini, Tuhan itu langsung hadir di tengah-tengah mereka, tetapi sayang mereka bangsa Israel, umat Allah gak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan hadir secara langsung dalam tiang awan, tiang api, langsung pimpin mereka, langsung ada di tengah-tengah mereka. Tapi begini loh, Israel itu gagal gitu ya, gak bisa menikmati kehadirannya. Dan mereka gagal betul-betul mengalami yang namanya kehadiran Tuhan secara langsung dalam hidup mereka. Dan itu membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Gak bisa menangkap kerinduan besarnya Tuhan lewat kehadirannya secara langsung di padang gurun. Menurut saya ini sangat-sangat urgen, sangat penting untuk kita pelajari. Kita baca ayatnya dulu ya sebagai perenungan kita. 1 Korintus pasal 11 pasal 10 ayat yang ke-11. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita membaca ayat ini. Keluarkan suara saudara sampai terdengar di telingamu sehingga firman ini menghidupkan iman setiap kita. 1 Korintus 10 ayat 11, 1, 2, dan 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini adalah kita bicara tentang kehadiran Tuhan. Latar belakang dari pengajaran firman Allah yang saya terima dari Tuhan pagi ini adalah begini, bahwa ada banyak gitu loh orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya dia itu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, tetapi kebalikannya ternyata ada banyak orang percaya justru bertumbuh dalam kebimbangan dan keraguan. Realitanya itu yang terjadi. Jadi latar belakang dari pengajaran firman Allah tentang kehadiran Tuhan yang saya terima dari Tuhan adalah ini. Karena ada banyak orang percaya gitu loh, yang seharusnya kan imannya yang bertumbuh, tambah hari tambah imannya tumbuh. Harusnya percayanya tambah kuat bertumbuh dalam Tuhan. Tapi yang terjadi realitanya yang terbukti adalah bukan itu gitu. Bukan imannya tambah kuat, bukan percayanya tambah tumbuh. Yang terjadi adalah kebimbangannya, keraguannya itu yang bertumbuh tambah kuat. Dan yang terjadi pada kehidupan kita harusnya seperti itu. Kita semua yang ada dalam doa pagi saat ini, harusnya iman kita tambah hari, tambah tumbuh, tambah hari, tambah kuat. Tapi jujur ya, yang terbukti, yang ada, yang jadi realita di antara kita, jujur saja saya terang-terangan berkata, saya banyak justru melihat realitanya. Ada banyak di antara kita orang yang percaya pada Tuhan, kita menyebutnya. Yang bertumbuh bukan percaya. Yang bertumbuh apa di antara kita? Keraguan kita yang makin bertumbuh. Ada apa? Pertanyaannya adalah kenapa terjadi seperti ini gitu loh. Sederhana, simple sekali jawabannya. Karena ada banyak di antara kita punya harapan-harapan. Ada banyak kita punya keinginan-keinginan yang kita doakan, kita minta tolong sama Tuhan. Tapi ternyata mungkin pertolongan belum datang. Iya kan? Kerinduan yang kita minta, yang kita inginkan belum menjadi kenyataan. Makanya kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Saya percaya bahwa selama ini kita sudah belajar dan kita juga sudah diajar tentang pentingnya iman. Iya kan? Kita pasti sudah belajar tentang pentingnya ketekunan menantikan jawaban doa. Kita juga sudah belajar tentang namanya bersabar menantikan pertolongan Tuhan.
kita semua sudah belajar dan diajar tentang pentingnya itu semua. Tetapi ini persoalannya, yang kita minta kita sudah mempercayai, yang kita harapkan kita sudah imani. Dengan sabar gitu ya, kita nantikan jawaban doa, bahkan kita pakai memperkatakan dengan iman. Tapi ternyata dengan sabar pun, ternyata yang kita minta itu belum datang juga. Bahkan mungkin yang kita gumuli, yang kita percayai, yang terus kita intens doakan, perkatakan dengan iman, situasinya yang kita minta makin memburuk. Misalnya kita berdoa, kita berharap sama Tuhan, suami kita berdoa bertobat. Anda istri berdoa buat suami supaya bertobat kembali datang sama Tuhan. Sekarang ini yang Anda lihat bukan tambah bertobat. Yang Anda lihat suami saudara makin buruk kelakuannya. Makin buruk keadaannya, makin jauh dari Tuhan. Nah, seringkali situasi yang gak nyaman seperti inilah yang membuat kita orang percaya makin bertumbuh kita dalam kebimbangan, keraguan. Tuhan ini tolong gak sih? Kehidupan kita jadi terkatung-katung seperti bangsa Israel terkatung-katung di padang gurun. Yang saya mau ajak saudara belajar dari kisah bangsa Israel adalah dari ayat yang kita baca tadi. Bagaimana bangsa Israel itu terkatung-katung di padang gurun. Coba Anda lihat 1 Korintus 10 ayat 11. Saya baca ya. Saya terangkan pendek ayat ini, perhatikan. Semuanya ini dikatakan telah menimpa mereka. Perhatikan kata telah menimpa mereka. Mereka di sini maksudnya adalah bangsa Israel. Kalimatnya lengkap gini. Semuanya ini telah menimpa mereka. Apa sesungguhnya yang telah menimpa umat Allah, menimpa bangsa Israel? Mereka itu telah menimpa mereka itu situasi kondisinya mereka ada di padang gurun. Mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan di padang gurun, saudara ya. Nah, apa yang telah menimpa mereka di padang gurun? Mereka gagal masuk tanah Kanaan. Apa yang telah menimpa mereka di padang gurun? Mereka ngomel-ngomel, mereka bersungut-sungut. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, mereka itu apa ya, kecewa sama Tuhan. Kenapa? Mereka berharap gini, kapan dia nyampe tanah Kanaan? Sebetulnya kalau saya jujur ngomong sama saudara, bangsa Israel itu gak beda jauh sama kita, beti kok, beda tipis. Ada banyak di antara kita seperti Israel, terbuai, terlena dengan kebaikan Tuhan. Yang kita mau kan itu kan. Ada banyak kita terlena dengan mujizat, terlena dengan keajaiban. Bukan tidak boleh. Memang Tuhan janjikan mujizat. Tuhan janji ingin berikan kebaikan. Tapi persoalannya begini. Ada banyak kita menjadi tujuan hidup kita. Sehingga kita menjadi terlena, terbuai dengan semua kebaikan Tuhan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Yang telah menimpa sama mereka. Mereka terkatung-katung di padang gurun. Mereka gagal masuk tanah Kanaan. Sehingga dikatakan begini, semua ini telah menimpa mereka, dikatakan apa? Sebagai contoh. Terus, dan dituliskan, dikatakan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu dikatakan di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini mengajar kepada kita begini. Tuhan tidak ingin sejarah yang pernah terjadi pada bangsa Israel itu terulang kembali. Potensi terulang kembali jelas ada. Karena kalimat ini berkata, semua yang telah menimpa bangsa Israel, kegagalan mereka, kekecewaan mereka kepada Tuhan, omelan mereka, persungutan mereka di padang gurun. Semua yang di frame yang telah menimpa mereka itu dituliskan sebagai contoh sekaligus menjadi peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir. Dari kalimat-kalimat ini menunjukkan ini punya potensi bisa terulang sama kita. Gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Tuhan tidak ingin ini terulang gitu. Makanya tidak heran kisah tentang kegagalan bangsa Israel di padang gurun. Kisah terkatung-katungnya Israel di padang gurun. Saya pakai katung-katung. Kenapa terkatung-katung? Karena mereka gagal masuk tanah Kanaan. Cuman muter-muter.
Cuman terkatung-katung dengan kekecewaan di padang gurun. Ini Tuhan menuliskannya, Alkitab firman Allah menuliskan itu di banyak kitab. Kitab Keluaran mencatat, apalagi kitab Keluaran ya. Lalu kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Mazmur pun mencatat. Ibrani mencatat perjanjian baru. Dan menurut saya masih banyak sekali kitab-kitab yang lain, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, menceritakan, menuliskan terkatung-katungnya Israel di padang gurun. Kecewanya mereka yang menimpa mereka. Ya, kegagalannya mereka. Dituliskannya di banyak kitab. Itu untuk apa? Ingat ya, bukan untuk memenuhi Alkitab supaya tebal kitabnya. Bukan itu. Dituliskan itu menjadi satu contoh buat kita. Pelajaran keras buat kita. Ini loh mereka gagal. Kenapa gagal? Gak bisa menangkap kerinduan Tuhan. Mereka itu dikeluarkan dari tanah Mesir. Berharap mereka terlena dengan Kanaan. Terbuai dengan kebaikan. Dan sesungguhnya memang sebetulnya mereka itu apa ya? Dikasih Tuhan kebaikan demi kebaikan. Tuhan kasih mereka mujizat demi mujizat. Kurang apa? Di tanah Mesir kalau Anda belajar itu kebaikan Tuhan tidak kurang-kurang. 10 mujizat Tuhan kasih sama mereka. 10 mujizat itu hukuman bagi tanah Mesir. Saya suka bilang sama saudara ya. Pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan atas umatnya itu hebat. Istilah saya ya, ketika Israel itu keluar dari tanah Mesir, itu bangsa Mesir itu luluh lantak, hancur lebur, bahasa apa lagi ya? Hancur-hancuran, kacau balau. Sebab Tuhan bombardir mereka, hantam berkali-kali dengan yang namanya tulah penghukuman. 10 kali loh. Tulah pertama belum selesai, baru bernafas, lega, hantam tulah kedua. Belum selesai, hantam tulah ketiga. Silih berganti-gantian sampai hukuman tulah ke-10. Bayangin, hancur lebur, luluh lantak ketika Israel keluar dari tanah Mesir. Sampai mereka berkata, sudah keluar sana, kami tidak mampu, kami tidak tahan. Kalau ngomong kebaikan, nggak kurang-kurang kebaikan. Kebaikan demi kebaikan dikasih. Tapi sayangnya ini bangsa Israel umat Allah jadi pelajaran buat kita ya. Cuman terlena terbuai dengan kebaikan. Terlena dengan namanya mujizat. Tapi tidak bisa menangkap, gagal menangkap kerinduan hati Tuhan yang besar buat mereka untuk apa? Mengenal pribadinya, itu loh maksudnya. Detak cinta jantungnya Tuhan, detak hatinya Tuhan mereka gak bisa nangkep. Tuhan rindu, mereka dekat mengenal secara pribadi, cuman terbuai sama berkatnya. Makanya begitu masuk padang gurun, kecewa mereka. Loh kok padang gurun, kapan Kanaannya? Padahal tujuan dibawa lewat padang gurun adalah apa? Tuhan mau datang memimpin mereka supaya sebelum mengalami berkat tanah Kanaan, mereka sudah kenal Tuhan terlebih dahulu. Itu maksud firman Allah. Tapi gagal menangkap. Makanya coba saya tunjukkan tulisan ini yang sering saya sounding sama saudara. Pernahkah selama ini saudara berpikir atau merenungkan, sebetulnya sungguh tidak masuk akal ya, kalau bangsa Israel itu bisa gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa saya katakan pertanyaannya tidak masuk akal? Sebab ini catatan pentingnya. Tuhan itu berjalan langsung bersama mereka. Iya kan? Hadir bersama mereka. Tuhan langsung menyertai mereka, sedetik pun sekalipun Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan selalu always, tidak pernah never tinggalkan mereka. Pada waktu siang dipayungi dengan tiang awan, tidak ada kepanasan, mereka tidak akan mati kepanasan. Tiang awan memayungi mereka. Pada waktu malam, tiang api itu berjalan langsung menuntun, memimpin mereka. Tidak mungkin kesasar, tidak mati kedinginan. Bahkan setiap hari gitu loh, Tuhan dropping dari sorga makanannya malaikat. Mereka lapar, dikasih makan, gak pakai kerja. Anda bayangin, jadi urusan kebaikan gak kurang-kurang, langsung dituntun. Tuhan itu langsung hadir di tengah-tengah mereka. Saya ulang,
sekalipun sedetik pun Tuhan tidak pernah lalai tinggalkan mereka. Tapi kok bisa gagal? Aneh kan? Tidak terbayangkan sesungguhnya, tidak masuk akal. Kalau saya boleh pakai kata mustahil sebetulnya mereka bisa gagal masuk tanah Kanaan. Tapi ternyata gagal juga. Maksudnya apa sih? Kebangetan kok bisa gagal. Kenapa bisa gagal? Gak bisa nangkap kerinduan besar hatinya Tuhan. Cuman terbuai, cuman terlena sama kebaikan, terlena yang dikejar mujizat. Tapi gak pernah terlena dekat sama Tuhan. Ini kan persoalannya yang ada pada bangsa Israel. Saudara, coba Anda lihat gambar ini. Sejarah perjalanan bangsa Israel, dengar ya, terkatung-katung di padang gurun. Saya pakai kata terkatung-katung, memang mereka gagal gak bisa masuk tanah Kanaan. Cuman muter 40 tahun di padang gurun. Terkatung-katung. Dan banyak di antara kita seperti ini loh saudara, tanpa kita sadari. Gak sampai pada rencana Tuhan. Cuman terkatung-katung di padang gurun. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Saya mau katakan begini. Dan ini jangan terulang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata gini. Ya pendeta, saya kan tidak tinggal di padang gurun. Saya tinggal di kota Jombang, di kota Cirebon, di kota Bandung. Saya di Papua, saya di Manado, saya di Kediri, saya di Surabaya. Anda tinggal di mana? Mungkin saja Anda berkata pagi ini, saya nggak tinggal di padang gurun. Saya mau kasih tahu sama saudara. Pengalaman padang gurun, yang saya maksudkan padang gurun di sini, di mana mereka terkatung-katung kecewa sama Tuhan. Ini bicara pengalaman kehidupannya. Percayalah dengan yang saya katakan, pengalaman padang gurun itu lebih tidak nyaman, lebih keras, lebih menyakitkan daripada padang gurun yang nyata, yang sesungguhnya. Kalau Anda tur Holy Land ke Israel, pintu masuknya lewat Mesir, pasti sama tour guide dibawa lewat padang gurun ke Gunung Sinai, padang gurun di situ. Pasti dibawa ke sana. Pengalaman apa yang Anda temukan, yang Anda dapatkan ketika Anda melewati padang gurun? Panas sekali. Apa yang Anda dapatkan? Tidak nyaman bukan? Padang gurun itu bicara pengalaman hidup yang tidak nyaman. Tapi tetap saya katakan, padang gurun yang pengalaman padang gurun itu lebih menyakitkan, lebih tidak nyaman daripada padang gurun yang nyata itu. Yang Anda katakan, aduh panas, aduh gak enak. Pengalaman padang gurun yang kita alami itu lebih menyakitkan dari padang gurun yang nyata. Makanya ada banyak orang terkatung-katung di tengah-tengah pengalaman padang gurun. Cuman kecewa, cuman marah, cuman cuman ngomel sama Tuhan. Dengar baik-baik, pagi ini mungkin ada di antara saudara yang mengalami pengalaman padang gurun. Saya percaya kalau saudara mengalami pengalaman ini firman Allah menjadi jawaban buat saudara. Pengajaran firman Allah ini akan menolong saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan muter cuma terkatung-katung dengan pengalaman padang gurun ini. Tapi saya berdoa kita bisa selesaikan itu kekecewaan. Dan kita bisa mengalami tanah Kanaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Saya tunjukkan beberapa ayat sama saudara. Tentang peristiwa sebelum mereka berjalan di padang gurun. Mereka ada di tanah Mesir. Lihat kisahnya dulu. Kita baca dalam Keluaran pasal 5 ayat 1-3. Ada hal yang aneh ketika Tuhan utus Musa menghadap Fir'aun. Musa ini sama sekali tidak menyinggung, mengatakan satu kata pun tentang tanah perjanjian, tanah Kanaan kepada Raja Fir'aun. Ini aneh menurut saya. Tapi kita lihat dulu baca ayatnya ya. Ayat 1-3 dalam Keluaran pasal 5. Judulnya saja, perhatikan ya. Musa menghadap Fir'aun. Apa yang terjadi? Bangsa Israel makin ditindas oleh Mesir, oleh Fir'aun. Saya baca ayat demi ayat, perhatikanlah ayat ini. Kemudian dikatakan Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, kata Musa kepada Fir'aun. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Terus, tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Untuk membiarkan orang Israel pergi
tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lihat ayat yang ketiga. Lalu kata mereka, kata Musa dan Harun, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Kenapa saya katakan ada hal yang aneh yang dikatakan Musa kepada Fir'aun? Coba lihat gambar ini. Apakah yang aneh maksud yang saya katakan? Yang aneh adalah Musa tidak berkata sedikit pun, satu kata pun, secuil kata pun berbicara tentang tanah perjanjian, tanah Kanaan kepada Fir'aun. Kalau Anda baca di pasal-pasal sebelumnya, ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di semak belukar yang menyala, yang tidak terbakar hangus, Tuhan itu berkata kepada Musa, Musa, aku panggil kamu. Aku utus kamu pergi ke Mesir kepada umatku Israel. Kamu menghadap Fir'aun. Katakan supaya umatku keluar dari tanah Mesir. Suruh keluar. Tujuannya menuju tanah Kanaan. Itu jelas perintahnya Tuhan kepada Musa. Supaya menghadap Fir'aun. Dan memperkatakan perintahnya itu. Tapi Musa tidak ngomong jelas. Bahkan yang menurut saya, Tuhan tidak pernah itu ngomong sama Musa begini. Musa, suruh umatku keluar dari tanah Mesir, pergi ke padang gurun, ibadah 3 hari. Enggak ada. Saya coba baca ulang-ulang pasal 3 dalam kitab Keluaran. Saya baca pasal 4, enggak ada. Pasal 5 enggak ketemu. Ini kan pasal 6 barusan kita baca. Enggak ada Tuhan ngomong sama Musa, hei Musa, coba kamu ngomong sama Fir'aun supaya umatku keluar dari Mesir ke padang gurun, ibadah 3 hari saja. Enggak ada, keluar cuma 3 hari. Apa yang terjadi? Apakah Musa takut? Musa tidak berani ngomong sama Fir'aun, nanti tidak diizinkan keluar dan seterusnya? Bisa saja, bisa saja. Tetapi ada satu alasan yang saya langsung saja nyampe tujuan dengan waktu yang ada ya. Kenapa sih bangsa Israel terkatung-katung di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan? Akhirnya Tuhan keluarkan dari tanah Mesir. Tapi lewat dulu padang gurun. Anda lihat dulu ayat ini. Ini jawabannya. Keluaran pasal 6 ayat 5-7. Saya membaca ayat ini, perhatikan dengan baik. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Tuhan ngomong gini, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan itu digenapi sama Tuhan atas Mesir. Saya ingin Anda perhatikan baik-baik jawabannya di ayat ke-6 ini. Aku dikatakan akan mengangkat kamu menjadi umatku. Itu tujuan Tuhan. Lepaskan Israel dari tanah Mesir melalui padang gurun. Ini tujuannya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Perhatikan ini. Supaya kamu mengetahui. Perhatikan, terjemahan lain berkata, supaya kamu mengenal. Saya ulang ya, coba bilang sama-sama saya, supaya kamu mengenal. Ini Tuhan katakan lewat Musa, Musa katakan pada Israel. Tuhan katakan gini, aku keluarkan kamu dari tanah Mesir, masuk tanah Kanaan, tapi lewat padang gurun dulu tujuan ini. Supaya kamu jadi umatku. Yang kedua, supaya kamu mengenal. Mengenal apa? Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi Tuhan punya tujuan. Percayalah, semua yang Tuhan lakukan rencananya itu pasti punya maksud, punya tujuan. Nggak ujuk-ujuk gitu loh. Nggak tiba-tiba Tuhan ingin bebaskan umatnya dari tanah Mesir. Enggak, punya tujuan. Dibebaskannya Israel dari tanah Mesir. Supaya mereka ini jadi umatnya, kesayangannya. Supaya mereka mengenal aku sebagai Tuhan dan Allahnya. Jadi Tuhan punya tujuan gini, sebelum Israel masuk tanah Kanaan,
Sebelum bangsa Israel itu masuk tanah perjanjian, ngalami berkat-berkatnya, kelimpahan di sana. Tuhan ingin gini, supaya mereka tidak kaget. Mereka mesti mengenal Tuhan dulu sebagai Tuhan Allahnya. Mengenal dulu, mengenal Tuhan dulu. Karena ini masalah kan, ada banyak orang nanti, banyak orang itu kecewa sama Tuhan bukan hanya pada waktu keberkatan kelimpahan. Banyak orang juga kecewa sama Tuhan pada waktu dia kekurangan sengsara hidupnya. Tapi ada banyak juga dalam kelimpahan orang kecewa sama Tuhan loh. Zaman hakim, setelah generasi Yosua, Israel yang dalam kelimpahan itu, dalam janji berkat susu dan madu yang limpah itu, ada banyak mereka tinggalkan Tuhan loh. Makanya muncul hakim-hakim kan. Tinggalkan Tuhan, dihukum sama Tuhan, lalu bertobat. Setelah bertobat, dikasih berkat lagi, akhirnya mereka lupa sama Tuhan. Seperti itu zaman para hakim Israel. Justru mereka tenggelam tinggalkan Tuhan dalam kelimpahan. Nah, kita belajar dari sini. Makanya Tuhan rindu sebelum mereka mengalami berkat yang limpah tanah Kanaan. Aku ingin mereka mengenal aku lebih dulu, kata Tuhan kepada Musa. Jadi dengar baik saudara ya. Tuhan izinkan mereka lewat padang gurun. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal aku adalah Tuhan Allahnya mereka. Sekarang saya tunjukkan satu pertanyaan sama saudara. Lihat ini. Sadarkah saudara bahwa banyaknya mujizat termasuk berkat ya, yang dialami seseorang, yang kita alami, itu tidak membuat seseorang mengenal pribadi Tuhan loh. Itu ternyata terjadi sama Israel. Padahal saya pernah ajarkan sama saudara, rumus daripada mengenal pribadi Tuhan yang benar itu adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan lewat proses ngalami kuasanya secara pribadi. Hasilnya adalah membuat kita kenal pribadinya. Tapi aneh ini Israel. Udah ngalami mujizat secara langsung, ngalami kebaikan, ngalami berkat, ngalami pertolongan yang luar biasa. Itu tidak membuat mereka mengenal pribadi Tuhan. Kenapa? Persoalannya pada ini yang saya katakan berkali-kali sama saudara. Mereka cuma punya berkat. Mereka itu cuma terbuai, terlena, mengejar mujizat. Cuman itu yang dimau. Tuhan pemberi mujizat, mereka tidak pengen dekat. Mereka tidak pengen apa ya, mengenal dia lebih lagi. Cuman maunya berkat, cuman terbuai di situ. Ini persoalannya. Jangan ini terulang sama kita. Dan inilah yang membuat mereka terkatung-katung di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan. Cuman terbuai. Kan tadi saya katakan sama saudara, lihat rutenya ya. Dari Mesir dikeluarkan di padang gurun, baru masuk tanah Kanaan. Kenapa di padang gurun? Di padang gurun ada yang namanya Sinai Mountains, ada gunung Sinai. Ternyata tujuan Tuhan bawa mereka lewat padang gurun. Di padang gurun ada tempat yang dipilih Tuhan. Apa itu tempat dipilih Tuhan? Sinai Mountains. Ada satu tempat yang dipilih Tuhan namanya Gunung Sinai. Itu tempat Tuhan mau bertemu dengan umatnya. Jadi sengaja dibawa di padang gurun sebab ada Gunung Sinai di situ. Tuhan mau memperkenalkan dirinya sama umatnya di situ. Itu loh saudara. Jadi percayalah kalau kita hari ini ada yang terkatung-katung di padang gurun, melewati pengalaman padang gurun, jangan kecewa. Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya kepada kita. Tetapi kalau kita bertumbuh dalam kebimbangan, keraguan, hanya terbuai dengan berkat, ya pasti kita kecewa dong. Pengalaman padang gurun, pengalaman yang tidak nyaman buat kita. Coba Anda lihat ayat ini saudara ya. Lewat kepanjangan Keluaran 12. Di Keluaran 19 ini cukup tidak waktunya, saya baca saja ya. Tuhan itu judulnya ya, lihat ya Keluaran 19 ya. Jelas ya judulnya, sengaja saya kecil ayatnya supaya Anda nampak terbaca judulnya. Lihat judulnya, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, Sinai Mountains. Di padang gurun ini adanya Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah sebuah gunung, sebuah tempat yang terpilih, dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan umatnya. Memperkenalkan dirinya, ini loh aku Tuhan Allahmu. Gitu loh saudara. Makanya tidak heran Gunung Sinai
atau Gunung Horeb disebut gunung kudusnya Tuhan. Kok ada gunung kudus? Ada gunung Sinai. Memang gunung ini, tempat ini yang dipilih Tuhan berjumpa, menyatakan diri kepada umatnya. Jadi sengaja dibikin lewat di padang gurun. Tidak nyaman, tapi Tuhan menyatakan, makanya gak heran gunung batu keluar air. Dropping makanan yang dari sorga. Karena apa? Ya karena dia ingin memperkenalkan dirinya tadi. Semangat Tuhan. Itu saya sebut kerinduan hati Tuhan yang paling besar. Ingin memperkenalkan dirinya. Ingin ngobrol. Ingin berkomunikasi supaya umatnya mengenal dia dengan baik dan benar. Saya baca deh dengan cepat. Ayat 1 keluar 19. Loncat-loncat ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, saya loncati saja. Saya langsung baca ayat 11 ya, supaya tidak kepanjangan waktunya mepet. Ayat 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, kata Tuhan kepada Musa. Suruh mereka bersiap pada hari ketiga. Sebab pada hari ketiga dikatakan Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Saya ceritakan esensinya. Jadi Tuhan ngomong sama Musa, Musa suruh mereka prepare, mempersiapkan diri. Suruh mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan hati mereka, menguduskan hati hidup mereka. Hari ketiga aku mau ketemu sama mereka. Di mana ketemunya? Di Gunung Sinai. Tuhan mau menampakkan diri, memperkenalkan dirinya, aku ini Tuhan Allahmu. Tahukah saudara, Israel tuh memang punya agama Yahudi, agama nenek moyang. Waktu mereka tinggal di tanah Mesir, mereka beragama, agama warisan dari nenek moyang mereka. Mereka tahu yang mereka sembah adalah Allah Yahweh, tahu dari warisan nenek moyang. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan Allahnya? Tidak. Tidak kenal. Makanya Tuhan perlu sebelum mereka mengalami berkat janji Tuhan tanah Kanaan. Aku ingin memperkenalkan diriku Musa kepada mereka. Di mana tempatnya yang dipilih? Gunung Sinai. Hari ketiga datang di Gunung Sinai. Aku mau ketemu sama mereka. Tapi gini ya. Nanti kalau kita baca di ayat berikutnya. Sebutlah, lihat ayat ini saja. Ulangan pasal 5. Ayat ini mewakili 24 sampai 27 ya. Saya baca ya. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api dan seterusnya. Ini Israel yang ngomong umat Allah. Sekarang perhatikan, ini ngomong lagi. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Ini mulai gak enak ngomongnya, fales ngomongnya. Terus, sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan di Gunung Sinai. Allah kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup dan berbicara di tengah-tengah api dan seterusnya. Lihat ayat 27. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah dan seterusnya. Mereka tidak mau. Lalu mereka berkata, engkau saja yang mendekat kepada Gunung Sinai. Kami tidak mau. Di ayat berikutnya kalau kita baca. Tuhan itu akhirnya seperti kecewa kata-katanya. Lihat ayat 28 ya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, kata Musa, tidak mau ketemu sama Tuhan. Sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini. Yang dikatakannya kepada mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Loncat ayat 30. Pergilah. Ya Tuhan katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Sudah, suruh mereka kembali. Karena gak mau ketemu sama Tuhan. Dari kata-kata ini, saya mau ngomong mau nangis di saudara ya. Tuhan mau ketemu sama umatnya di Gunung Sinai. Tapi umatnya gak mau, Kak Musa jadi mendekat Musa, nanti kami mati. Padahal Tuhan rindu ketemu. Sampai Tuhan berkata gini, ya sudah Musa pergilah. Suruh mereka kembali ke kemahnya. Tetapi engkau berdiri di sini, kata Tuhan sama Musa, bersama-sama dengan aku dan seterusnya. Ini Israel. Tidak ada kerinduan mengenal Tuhan. Tidak ada kerinduan dekat dengan Tuhan. Rindunya cuma berkat.
Cuman terlena, terbuai dengan mujizat. Padahal tidak kurang-kurang mujizat. Keluar dari tanah Mesir, satu hari jadi orang kaya loh mereka. Emas dikasih, perak dikasih sama orang Mesir. Jubah-jubah yang mahal dikasih, kurang apa coba? Kebaikan limpah, masih tidak puas. Cuman rindunya sama berkat. Inilah yang membuat mereka gagal ngalami tanah Kanaan. Saya tidak ingin Anda gagal ngalami janji Tuhan. Saya percaya janji akan kita alami. Kemenangan jalan keluar terjadi. Tapi ingat, Anda mesti menangkap kerinduan terbesar hati Tuhan. Tuhan ingin dekat sama kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Semakin mengenal pribadinya. Bukan cuma terbuai. Bukan cuma berkat yang kita kejar. Kejarlah Tuhan gitu. Semakin dekat. Seperti pagi ini. Kita dekat sama Tuhan, besok pun rindu dekat sama Tuhan. Setiap bangun pagi yang pertama kita buat apa? Aku mau mendekat kepadamu, itu yang Tuhan rindu. Kerinduan Tuhan cuma satu kok, berkomunikasi, dekat, bicara umatnya. Karena dia pernah kehilangan Adam dan Hawa. Makanya dia cari terus generasi ke generasi, orang yang mau dekat sama dia. Ketemu Henokh, ketemu Elia, ketemu Abraham. Sekarang dia ketemu sama gerejanya. Dia ingin dekat sama saudara. Jangan terbuai hanya dengan berkatnya, tapi terbuailah dengan Tuhan. Dan saya percaya, maka apa yang dia janjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Mau susah, mau senang kata pujian, percaya dia sanggup pelihara hidup kita.